Bapak, salah satu penyakit yang bisa bersarang pada alat reproduksi adalah kanker serviks, betul? Informasi yang didapatkan, kanker serviks merupakan jenis kanker yang dimulai di leher rahim. Apa penyebab terjadinya kanker serviks pada alat reproduksi? Kanker serviks itu dari HPV. HIV? Oh beda. Beda dong. Kok HIV? HPV, Human Papilloma Virus. Itu awalnya virus itu penularannya dari seks bebas. Ya, jadi berganti-ganti pasangan ibunya, atau enggak bukan si ibunya yang ganti-ganti pasangan, tapi misalkan suaminya, atau misalkan remaja yang pacaran, yang udah berhubungan seks bebas, ganti-ganti pacar, terus tiap pacaran dia berhubungan, itu bisa menyebabkan penularan di HPV ini. Jadi awalnya itu apa yang harus dihindari adalah berhubungan seksual usia dini kayak kalian, karena anak SMP ada yang hamil ya seumuran kalian. Jadi itu sangat dihindari, usia dini nggak boleh hubungan seks, terus jangan ganti pasangan. Ya udah, pokoknya untuk nanti nikah dengan satu pasangan ya udah itu. Karena kalau ganti-ganti bisa aja perempuannya enggak tapi laki-lakinya ganti-ganti. Terus misalkan ya, ini contohnya misalkan kalian pasti anak punya pacar nih ya, anak SMA atau ya mungkin anak SMP juga. Terus si laki-laki ini ternyata sebelumnya udah melakukan hubungan seks pacarnya, berarti kan itu dia udah berganti-ganti. Nah terus pas berhubungan sama kalian, kalau kalian tuh yang pertama kali ini force-nya sama dia pertama kali, dia kan ternyata enggak, ternyata waktu pas sebelumnya dia pas hubungan ada salah satu perempuan yang udah kena, itu dia bisa nularin. Makanya itu yang dihindari ya. Langsung pertanyaan lagi, mengapa permasalahan organ reproduksi wanita lebih sering muncul dibanding laki-laki? Ya, karena organ reproduksi wanita itu ada di dalam tubuh. Kalau laki-laki itu di luar. Jadi kalau yang di dalam itu hygiene-nya, kebersihannya itu harus lebih dijaga, harus lebih dirawat daripada yang di luar. Kalau yang di luar kan bisa dicuci nih. Kan kalian pasti belajar biologi tentang penis tuh keluar, ya kan? Itu kan bisa dicuci. Kalau yang kita itu ya gimana mau dimasukin selang, disedot, nggak bisa, karena organ reproduksinya ke dalam Lebih terbuka gitu ya? Enggak, yang terbuka kan laki-laki sebetulnya, tapi dia bisa dibersihkan gitu. Kalau perempuan enggak. Jadi si bakteri, virus, kuman itu dia kalau masuk ke dalam ke kita ngerep-rep, kita susah ngebersihinnya. Gitu aja. Susah ngebersihinnya perempuan. Sebutkan satu penyakit pada organ atau alat reproduksi manusia dan penyebabnya yang Bapak atau Ibu ketahui. Ya Salah satu awalnya ya, kalau yang tadi yang kanker serviks tuh yang diawali itu pasti IMS, infeksi menular seksual. Nah IMS itu tuh banyak, ada sifilis, gonore. Itu penyebabnya, ya itu tadi penyebabnya. Kalau nggak hygiene, ya itu dia ganti-ganti pasangan. Jadi itu mah saling nularin. Jadi dari si A sama si B berhubungan, nanti si B hubungan sama si C, si B hubungan sama si D, dia yang jadi nularin kemana-mana. Kalau udah ketular ya udah. Karena kalau organ reproduksi itu masuknya virus itu cepat sekali nular. Yang paling ini pun virus itu influenza. Tahu influenza apa? Flu. Jadi kalau ada yang bersin
besokannya teman kalian bersin juga, kena juga sakit, pilek. Nah itu virus itu nularnya cepet. Yang kemarin yang paling banyak yang meninggal wabah virus corona. Karena apa? Karena kalau sesama virus itu cepet penularannya. Kalau bakteri lama. Kalau bakteri contohnya, kalau bakteri penyakit diare itu kan kena bakteri, nggak nular. Misalkan kamu diare terus deket-deket kalian berdua nggak nular. Tapi kalau kamu pilek, duaan pilek mana? Gitu. Kalau ibu tahu ini nggak penyakit apa tadi kan sipitis, CYTITIS gitu. Sipilis gitu. Oh, ya mungkin tahu itu. Ya sipilis itu salah satu penyakit itu infeksi menular seksual. Lanjut lagi ya. Apakah ada makanan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan alat reproduksi? Makanan Ya, mengganggu. yang memicu adanya gangguan kesehatan nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau ada orang yang bilang makan mentimun jadi keputihan, itu enggak. Ada orang yang bilang makan nanas bikin guguran sih. Itulah karena seusia kalian udah hamil, coba kan luar biasa terus dia dan mungkin makan nanas biar guguran itu enggak. Ya termasuk misalkan, oh saya makan ini nih jadi apa organ reproduksinya jadi ada kutil kelamin. Enggak ada. Oke. Habis belum? Satu lagi Bu, jelaskan hal apa saja yang harus dihindari yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan reproduksi. Jelaskan apa saja yang harus dihindari. Ya, biar gak kena ini gangguan kesehatan Oke. reproduksi. Yang pertama feminim hygiene ya, kalau buat kalian buat perempuan. Berarti setiap kalian pipis itu harus dikeringkan ya. Jadi kalau ke sekolah kalian bawa tisu ya, biar kering. Bu kalau nggak kering gimana? Itu penyebab awal keputihan ya, lembab itu kok jadi ada keputihan ya sebelumnya enggak. Nah itu berarti feminim hygiene-nya kurang. Udah pipis udah basah, dibiarin basah, misalkan walaupun basahnya cuma sedikit di celana dalam, ternyata bikin keputihan, jadi bau anyir ya. Nah selanjutnya kalau udah keputihan nanti lama-lama banyak penyakit lainnya, kayak dia infeksi saluran kencing, itu dari keputihan bisa. Feminim hygiene, terus yang dihindari yaitu seks usia dini. Itu nggak boleh ganti, tidak boleh seks bebas, nggak boleh ganti pasangan. Oke, udah itu aja ya.